pribadi ini ya, Mbak, kami juga tidak tahu awalnya dari mana, siapa yang menyebarkan ini, hingga akhirnya tersebar luas sampai ke media. Ya, dengan berat hati saya mengatakan memang benar abang saya berselingkuh dengan Nisa Sabian. Ya benar, mereka memang sudah tidak satu rumah lagi sejak Januari 2021. Tahu kalau Mas Ayusnya tinggal di mana, Mbak? Tahu, karena saya juga tidak melakukan komunikasi lagi dengan abang saya. Oke. Saya saat ini shock ya, karena tidak menyangka akan menjadi pembicaraan banyak orang. Jadi kondisinya masih shock. Oke. Bukti-buktinya kami ada, kami punya, tapi mohon maaf tidak bisa kami sebarluaskan ke media. Bukti-bukti tersebut akan dibuka di persidangan. Saat ini anak-anak tinggal dengan KRI. Oh, tinggal. Ya intinya semua keluarga shock. Mama saya juga sekarang kondisi kesehatannya menurun. Sebenarnya kakak saya tidak ingin menyebarluaskan ini dan tidak ingin dipublikasikan, dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya, teman-teman, kerabat hanya mensupport, dan kita semua kakak tidak menyetujui itu. Cuman kita semua yang gerak kak gitu. Nah mungkin kita sebagai saudaranya mensupport seperti itu. Ada pernyataan 2 tahun sudah menutupi aib, itu seperti apa? Itu bukan perihal saya. Artinya udah beberapa kali memergoki mungkin. Itu bukan ranah saya. Bisa ditanyakan ke pihak yang bersangkutan. Bertemu dengan pihak Kalisa itu belum sih, Mbak? Semua sudah dibicarakan secara kekeluargaan. Mbak, jadi kalau Tapi kan komunikasi tadi sama Nisa gimana? Nisa ada respon nggak sih atas tersebarnya berita ini? Jika Mbak ingin tahu berita selanjutnya atau ingin menanyakan, silakan bicara dengan yang Berarti pihak kakak nggak bersangkutan. berkomunikasi langsung sama Nisa? Semua sudah bicara dengan kekeluargaan, Mbak. Mbak, Itu aja. kan katanya memang sudah berpisah rumah katanya dengan suami. Itu sejak kapan ya, Mbak? Kakak saya memang sudah tinggal di rumah orang tua saya sejak menggugat perceraian itu. Udah. Itu Per kapan digugat? Ya gugat 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Iya. Januari. Iya. Kakak pribadi mengenal nggak sih Nisa seperti apa orangnya? Ya. Nanti bisa bicara dengan Nisanya aja langsung. Untuk kondisi Kak Riri sekarang seperti apa, Kak? Kakak saya baik-baik saja dan masih shock dengan berita ini karena memang kakak saya menyembunyikan ini selama 2 tahun dan tidak menyebarluaskan dan tidak sangka gitu. Nggak nyangka bakal viral. Respon Iseng. dari ayah sendiri apa sih, Kak? Nanti silakan bicara dengan selanjutnya dengan orang yang bersangkutan ya. Ada rencana Kak Riri mau bicara kapan? Keluarga ya? Oh, enggak. Enggak. Riri nggak bakal buka. Mbak, berarti atas desakan keluarga ya Mbak Riri akhirnya mau menggugat perceraian. Bukan desakan keluarga, enggak sama sekali. Karena sudah tidak bisa dipertahankan. Enggak, kan tidak bisa dipertahankan dan sudah dibicarakan secara kekeluargaan. Udah itu aja. Pernyataan yang tidak mau berpisah Nisa dengan Ayus benar dong? Oh, itu langsung. Itu langsung saja Nanti ke pihak yang Nisanya, bersangkutan. kan belum ketemu Nisanya juga kan. Ya. Dan selama 2 tahun permasalahan ini masih dikasih nafkah nggak Mbak Riri sendiri? Nah, Itu perihal kekeluargaan aja Mas, tidak bisa diekspos ke sini ya. Ada nggak sih Mbak yang bisa disampaikan ke media? Dari tadi kan Mbak bilang sudah dibicarakan dengan keluarga. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan ke media? Ya mungkin kakak saya dan punya keputusannya sendiri dan punya jalannya sendiri gitu. Dah. Kalau kondisi anak-anak sendiri seperti apa, Kak? Cukup baik. Sekarang kondisinya tapi cukup mengerti nggak sih untuk anak-anak udah mulai mengerti? Karena kan anak dia bawah usia. Masih Anak ada di Mas Ayus atau di Mbak Eri sendiri? Kira-kira anak sendiri? Untuk ini tinggal sama kakak. Tinggal sama Iya. Mbak Eri. tuntutannya sendiri apa nih di penjara? Hak asuh anak mungkin? Enggak, di sini secara keluarga hak asuh anak dan harta gini tidak. Tidak ada. baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya, baik-baik aja kok. Tapi masih ada pertemuan nggak sih antara kakak dengan Itu kita tidak bisa dipublikasikan di sini ya Mbak. iya, sampai saat ini anak-anak masih bertemu dengan ayah. Kita tidak bisa publikasikan di sini. Mohon maaf, itu masalah keluarga dan intern ya. Harapan itu keluarga aja. mungkin seperti apa, Kak? Ya, semoga kakak saya selalu bahagia gitu aja. Dan bisa selalu sabar dan tabah. Tanggapan dari orang tua sendiri gimana Kak? Orang tua dari Mbak Eri juga. Karena kan kita udah dewasa, udah semuanya, jadi serahkan semua ke Kak Eri.
lihatnya mereka ya memang, karena kan memang Ayus itu kan sekaligus pencipta lagunya, arrangernya, udah pasti ada kedekatan yang lebih ya sama vokal. Saya lihat itu mungkin wajar ya, karena mereka banyak harus tektokan gitu kan. Kalau hubungannya lebih banyak atau lebih intens antara mereka berdua, saya masih dalam kategori saya lihat wajar lah gitu. Ada yang berbeda, cuma lebih intens aja gitu kan berhubungannya berdua kan. Cuman ya itu, selama masih lingkup kerja kan saya memang kerjaannya gitu kan saya lihat, ketimbang yang lain, ketimbang harus misalkan tektokan sama personil yang lain gitu, kayaknya emang gak terlalu bisa mungkin ya, ngeduga mungkin, tapi kan ya nggak bisa suzon juga. Kalau kita waktu itu kan saya nggak lihat apa buktinya atau kayak gimana, justru malah sekarang jadi ngejawab semuanya gitu kan. Oh kenapa begini, kenapa begini, jadi ngejawab semuanya sekarang gitu. Setelah saya juga nonton klarifikasinya itu kan kemarin tadi itu saya nonton. Ya mungkin ada kedekatan yang lebih, cuman waktu itu saya anggapnya antara arranger sama vokalis, misalkan nge-briefing atau segala. Udah pada suami istri kan, ya paling Ardi doang saat itu. Ya kalaupun mau kasih nasihat itu paling ke Ardi, dulu jangan pacaran dulu yang serius ya kayak gitu. Nisanya tentu Nisa juga kan nggak mau pacaran, Nisa kan mau serius berproses karir kan, itu udah sering disampaikan ketika diwawancara kan. Nisa mau fokus karir gitu. Jadi ya udah, kita berjalan dengan ala kadar. Ada Sabian, gue yang pegang fanbase-nya, gue ketua fanbase-nya waktu itu teman-teman Sabian. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu tujuan, gue mengarahkan teman-teman untuk satu frekuensi, gue mengarahkan itu dari Aceh sampai Papua, leadernya ada kontak di handphone gue. Kalau kita ngeluarin produk, ayo brother, kita junjung tinggi yang baik gitu. Kebayang saat itu gue lagi ngomong begitu, dan kenyataannya sekarang begini. Itu gue kayak lagi hianatin diri gue sendiri gitu rasanya. Sekali sih ya, baru sekali Sabian melakukan itu setelah Anissa, Tubagus, Ardi, Denny, dan yang lainnya keluar. Baru sekali doang. Ya mungkin berarti jawabannya baru ketemu sekarang. Cukup prihatin, menyayangkan sekali. Kalau ada apanya sekarang ya seperti yang banyak teman-teman lihat di media, meski belum 100% kebenarannya, sebab kan Sabian belum mengklarifikasi. Kita tunggu sampai itu semuanya selesai gitu. Setelah nanti dari pihak Sabian, juga dari pihak Nisanya mungkin ikut mengklarifikasi. Nah setahun bersama kita ya seperti ini aja, fine aja sih, fine aja. Pikiran kalau mereka maaf ya, mereka berhubungan saling rasa kasih gitu, pikiran ya, makanya kita kaget karena tidak terpikir dari dulu gitu. Ya kalau sudah terpikir ya kan gitu, tapi ini tidak, makanya kaget. Kok bisa sih kaget? Kenapa kaget? Karena selama kita di sana kan emang kebetulan pas kita itu di fase Sabian lagi pulang gitu, padat banget juga kegiatannya Sabian, padat banget. Aktivitas di rumah itu lebih sedikit dibanding di luar. Segitu padatnya kita sampai tidak mempelajari ini satu sama lain. Dia suka-suka ya, dia sampai tidak mempelajari hal itu gitu. Dan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi. Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali, dan saya memiliki bukti-buktinya. Jadi yang dilakukan tanggal 18. Itu yang Desember kemarin, Mbak? Iya, ini 18 Desember. Ini nih. Ya. Seperti ini, Mbak. Jadi kanan. Nah, ini pegang. Nah, iya, boleh.
18 Desember. Ini sekitar bulan Mei. Bulan Mei 2019. Rambut saya. Itu rambut apa Mbak? Rambut apa lagi kalau bukan rambut? Enggak, maksudnya dicap. Jadi jambak. Ini. Ini saya lupa tepatnya kapan, bulan Januari juga ada, bulan puasa juga ada. Enggak, itu bulan Januari. Ini di sini lebam. Januari. Hanya wajah aja ya Mbak? Apa? Ini tangan. Ini tangan. Ya rata-rata semuanya banyaknya di muka sih, muka dengan tangan. Lebih seperti itu lah. Terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah, saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Pak Teddy meminta pada waktu itu agar diberikan buat bintang gitu ya, sebesar 500 juta dan kemudian agar memenuhi amanat dari almarhum untuk mengumrohkan 6 orang. Waktu itu ditanyakan oleh Rizky siapa saja 6 orang itu, tapi belum diberikan namanya oleh pihak Pak Teddy. Teddy sih mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa, saya nggak masuk ke sana ya, cuman mungkin sih apa ya kebutuhan anak-anak itu mungkin tinggal di sekolah atau apa gitu. Saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang, karena itu memang haknya dia. Kita selesaikan dengan baik, kembalikan aset-aset itu, kita berikan haknya Bintang, gitu ya. Tapi kalau pemikiran sana itu dikesampingkan, berikan 500 dan 200 ya nggak bisa begitu. Pertanggungjawabkan dulu aset-aset Rizky dan aset almarhum, itu sudah clear, kita berikan. Karena kan pada awalnya juga ketika memang sudah ada haknya dari bagian untuk Dede Bintang, kita tidak pernah menahan-nahan, kita juga tidak pernah untuk menghak-hakkan itu hak kita semua. Pada dasarnya, saya ulangi sekali lagi, saya hanya ingin melaksanakan tanggung jawab saya, meneruskan tanggung jawab dari almarhumah mama, menyelesaikan masalah yang ada, terus juga yang pastinya juga ingin semua permasalahan ini selesai dengan baik. Udah, itu aja. Kami kasih waktu 14 hari sejak hari ini, gitu ya. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Apapun kita akan berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun apabila sekarang memang tidak ada titik temu, ya kita akan
lanjut proses hukum. Tidak mau ada embel-embel lah ke depannya gitu ya. Akan tetapi dari pihak kita juga kan maksudnya inginnya secara baik-baik, jadi kita lihat aja ke depannya. Biarkan saya dan juga para lawyer saya, Om Teddy dan juga lawyernya menemukan titik terang lagi atau kepastian yang saklek nantinya. Yang Maha Kuasa lebih tahu apa perjalanan anak-anak lah. Enggak, saya sudah melatih mental anak-anak untuk tenang saja. Kalau kita tidak bersalah, tenang, nggak usah kabur, nggak usah lari-lari, santai aja. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.